Selamat selamat pagi. Kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan tentang soal luas atau jawaban yang saya berikan tentang kecerdasan buatan. Nah, di sini yang pertama adalah JST atau jaringan saraf tiruan adalah algoritma yang diterapkan pada mesin atau sistem yang dimana cara kerjanya menggunakan pola jaringan saraf pada manusia. Pada pemrosesannya, jaringan ini memecah bagian menjadi lebih kecil atau neutron agar dalam pemrosesannya dapat lebih sederhana dan ketika hasil setiap bagian digabungkan akan menghasilkan satu kesatuan yang kompleks. Dalam permodelannya, jaringan ini menerima inputan dan keluaran pada suatu sistem dalam menemukan pola-pola data. JST bertujuan untuk memodelkan proses yang ada di dalam otak manusia yang dimana proses klasifikasi, pengambilan keputusan, dan mengenali wajah, yang dimana kemampuan tersebut belum dapat dilakukan dan diproses oleh komputer. Oleh karena itu, banyak peneliti dan riset yang dilakukan untuk menghasilkan permodelan matematis atau artificial neural network atau yang sering disebut dengan jaringan saraf tiruan. Sini kita langsung lanjut ke metodenya. Algoritma JST atau jaringan saraf tiruan memiliki 4 metode. Yang pertama adalah learning vector quantization, backpropagation, Propetron, multilayer perfection. Pertama adalah LVG, adalah metode yang digunakan dalam melakukan training atau pelatihan pada lapisan yang tidak terawasi atau unsupervised listening di lapisan kompetitif. Algoritma dari LVG atau training sebagai berikut. Pertama, kita akan menetapkan satu bobot awal variabel input J menuju ke kelas cluster atau ke I. Bij dengan I sama dengan 1 sampai K dan J 1, 2 sampai M. Maksimum epuh atau maksimum epuh, parameter learning rate, pengurangan learning rate adalah dash. Minimal learning rate yang diperoleh adalah min. Langkah pertama memasukkan data input Xij dengan I 1 sampai N dan Ji sampai M. Target berupa kelas T atau TK dengan K I sama dengan 1 sampai N. Langkah kedua, menetapkan kondisi awal epuh sama dengan 0. Langkah ketiga, jika epuh lebih kecil maksimal epuh atau 0, maka dilakukan epuh sama dengan epuh ditambah 1. Untuk I sama dengan 1 sampai N dilakukan dengan J, I sampai K. Dengan ketentuan menentukan J sedemikian hingga minimum. Memperbaiki dengan ketentuan pertama adalah jika T sama dengan CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama ditambah lama. Jika T sama dengan CJ, maka WJ baru sama dengan WJ lama ditambah WJ lama. Dengan CJ, kelas yang merepresentasikan unit output. Yang ketiga adalah angka ketiga, mengurangi nilai atau pengurang dilakukan dengan cara selanjutnya adalah backpropagation, adalah metode jaringan saraf tiruan yang dimana supervised learning atau terawasi untuk digunakan multilayer.
Arsitektur dari backpropagation yaitu sebagai berikut: input layer, hidden, dan output layer. Langsung ke algoritma training. Yang pertama adalah menginisialisasi bobot. Ambil bobot awal dengan nilai random yang cukup kecil. 1. Bobot awal diinisialisasi secara random dengan nilai antara minus 0, minus 0,5 sampai 0,5 atau minus 1 sampai 1. Langkah pertama adalah bila ada stopping condition, nilai yang didapat masih belum sesuai seperti yang diharapkan, maka ditempuh langkah 2. Langkah kedua, pada setiap data training ditempuh langkah ketiga sampai 8. Nah, umpan maju atau feed forward. Langkah ketiga, masing-masing unit input menerima sinyal masukan. Sinyal masukan dikirim ke seluruh unit hidden. Masukan yang dipakai adalah input training data yang sudah melalui penyekalan nilai tertinggi dan terendah dari input yang dipakai. Dalam sistem kemudian, jari skala yang digunakan disesuaikan dengan fungsi aktivasinya. Bila menggunakan binary signal dengan harga terendah sama dengan 0 dan harga tertinggi sama dengan 1, nilai input terendah juga dianggap sama dengan 0 dan nilai tertinggi dianggap sama dengan 1. Nilai-nilai di antaranya bervariasi antara 0 dan 1. Sedangkan bila menggunakan bipolar signal, range nilainya juga bervariasi dari minus 1 sampai dengan 1. Angka keempat, masing-masing unit hidden merupakan penjumlahan sinyal-sinyal input dan telah diberi bobot beserta biasnya. Angka kelima, masing-masing unit output merupakan penjumlahan sinyal-sinyal input yang telah diberi bobot serta biasnya. Properties error atau backpropagation of error. Angka keenam, masing-masing unit output menerima suatu target atau pattern output yang diinginkan sesuai dengan input training. Pattern untuk menghitung besar error atau target dengan output. Angka ketujuh, input delta atau dari layar pada angka 6 yang diberi bobot dijumlahkan pada masing-masing unit hidden. Pembaharuan bobot atau adjustment dan bias. Langkah ke-8, masing-masing unit output akan dipakai pada pembaharuan nilai bias dan bobot dari setiap unit hidden. Dan langkah ke-9 adalah pemeriksaan stop condition. Yang selanjutnya adalah pre-patron atau adalah single layer profetron atau jaringan lapis tunggal yang memiliki beberapa bagian pemrosesan neuron yang terkoneksi dan memiliki beberapa input dan beberapa output. Jaringan ini bertujuan untuk menjumlahkan banyak nilai perkalian dan penimbang dengan inputan dari nilai parameter masalah dan akan dibandingkan dengan threshold. Arsitektur dari profetron adalah input value atau input layer, weight metric, output layer, dan di output value. Tipenya adalah feed forward. Neuron layer 1 input layer dan 1 output layer. Activation functionnya path limiter. Learning metodenya adalah supervised. Dan learning algoritmanya adalah F learning rule. Penggunaan simple logic operation atau pattern classification. Selanjutnya adalah multi-layer perfection. Perfection adalah merupakan pembaharuan dari jaringan sebelumnya yaitu perfetron yang dimana memiliki satu atau banyak layer tersembunyi atau hidden layer dari input atau masukan dan output atau keluaran pada layer. Sini adalah artikelnya. Ini adalah input value dan output value. Memiliki bagian input layer, weight metric 1, hidden layer,
feed matrix 2, dan output layer. Tipenya adalah feed-forward. Neuron layernya adalah satu input layer, satu atau lebih hidden layer, dan satu output layer. Dan activation functionnya adalah limit hard limited atau signal. Learning methodnya adalah supervised learning algoritma, delta learning lure, atau back propagation atau paling banyak digunakan. Penggunaan kompleks logical operation dan pattern classification. Yang selanjutnya adalah FIS atau fusi. Inference system. Inference dapat dibangun dengan metode Madani, dan metode Sugeno. Metode Sugeno dan Madani. Format kaidah fusi Sugeno, if X is A and Y is B, then Z is F dalam kurung Y X Y, yang dalam hal ini X, Y, dan Z adalah perubah linguistik. Minus A dan B adalah himpunan fusi, dan minus F dalam kurung X, Y adalah fungsi matematik. Untuk yang paling umum digunakan adalah model fusi Sugeno atau order 0. If X is A and Y is B, then Z is K. Dalam hal ini, K adalah konstan. Pada metode Sugeno, fusifikasi, operation fusi, dan implikasi sama seperti metode Madani. Perbedaannya hanya pada agregasi dan defusifikasi. Jika pada metode Madani, agregasi berupa daerah di bawah kurva, maka pada metode Sugeno agregasi berupa selekton atau selekton. Pada kasus model Sugeno order 0, output setiap kaidah fusi adalah konstanta dan semua fungsi anggotaan konsekuen dinyatakan dengan selekton Stickers. Selanjutnya adalah proses-proses di dalam FIS. Yang pertama adalah fusifikasi, operasi fusi logis, implikasi, agregasi, dan diffusif. Yang pertama adalah fusifikasi. Fusifikasi, proses memetakan nilai FIS atau numerik ke dalam himpunan fusi dan menentukan derajat keanggotaannya di dalam himpunan fusi. Hal ini dilakukan karena data diproses berdasarkan teori himpunan fusi, sehingga data yang bukan dalam bentuk fusi harus diubah ke dalam bentuk fusi. Selanjutnya adalah operasi logika fusi. Jika bagian anteseden dihubungkan oleh konektor AND, OR, dan NOT, maka derajat kebenarannya dihitung dengan operasi fusi yang bersesuaian. Implikasinya. Selanjutnya adalah implikasi. Proses mendapatkan keluaran dari if dan rule. Metode yang umum digunakan adalah metode Mamdani. Input. Derajat kebenaran bagian anteseden dan fusi set pada bagian konsekuen. Fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Yang selanjutnya adalah agregasi atau komposisi. Jika terdapat lebih dari satu kaidah fusi yang dievaluasi, keluaran semua if dan rule dikombinasikan menjadi sebuah fusi set tunggal. Metode agregasi yang digunakan adalah max atau OR terhadap semua keluaran if dan rule. Jika dilakukan fungsi min pada implikasi dan max pada agregasi, maka metode Mamdani disebut juga metode min-max atau min sampai max interfacing. Selanjutnya adalah defusifikasi. Defusifikasi, proses memetakan besaran dari himpunan fusi ke dalam bentuk nilai FIS
Alasan sistem diatur dengan besaran real, bukan besaran fusi. Strategi yang umum dipakai dalam refusifikasi adalah menentukan bentuk kompromi terbaik. Metode-metode untuk strategi ini adalah yang pertama adalah metode keanggotaan maksimum atau max membership. Yang kedua adalah metode pusat luas atau center of area, POA. Yang ketiga adalah metode keanggotaan maksimum rata-rata, min-max membership atau middle of maxima. Sekian penjelasan tentang jawaban UAS kecerdasan buatan. Saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.